Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa kabar? Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Paskah untuk kita semua. Dan semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan damai sejahtera. Dari Gambir menuju ke Pasar Minggu. Cakep. Lebih baik mampir daripada menunggu. Janganlah malu apalagi ragu, karena Yesus telah bangkit di hari Minggu. Senang sekali saya Margaret Indriana dapat kembali menemani sahabat dalam acara kita Oase Rohani Katolik. Hari ini Gereja Katolik Sedunia merayakan Oktav Paskah. Hadir bersama saya Romo Rudi Rahkito OMI, akrab disapa Romo Rudi. Selamat datang Romo Rudi, apa kabar? Kabar baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mungkin Romo mau menyapa sahabat Oase Rohani Katolik. Para sahabat Oase Rohani Katolik, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, tergantung Anda mengikuti renungan ini pada jam berapa. Dan juga selamat Hari Paskah, selamat Hari Selasa, komplit. Terima kasih Romo yang sudah menyediakan waktu bersama dengan kami semua. Baiklah sahabat, kita akan memulai acara Oase Rohani Katolik ini dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Romo Rudi. Baik para sahabat, mari kita mengawali perjumpaan kita hari ini dengan berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas hari baru hari ini, tanggal 2 April. Tetapi teristimewa kami bersyukur atas kebangkitan Putramu. Kebangkitan Putramu sungguh-sungguh meneguhkan iman kami dan membantu kami menjadi insan yang lebih optimis untuk hari-hari yang akan datang. Sudilah Engkau memberkati kami semua dengan segala tugas perutusan kami pada hari ini, sehingga kami dimampukan menjadi pembawa kabar baik Paskah kepada siapapun orang-orang yang kami jumpai pada hari ini. Semua ini demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan mendengarkan bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2 ayat 36 sampai 41. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasehati mereka, katanya, "Berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita tanggapi bacaan pertama dengan Mazmur tanggapan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setianya. Bumi penuh dengan kasih setianya. Sungguh,
Mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setiamu, ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bumi penuh dengan kasih setiamu. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan bacaan Injil yang akan disampaikan oleh Romo Rudi. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah makam Yesus kedapatan kosong, maka Maria Magdalena berdiri dekat kubur dan menangis. Sambil menangis, dia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki, di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana dia diletakkan." Sesudah berkata demikian, dia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Maka dia berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Raboni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan," dan juga bahwa Tuhanlah yang mengatakan hal-hal itu kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, marilah kita mendengarkan renungan yang akan disampaikan oleh Romo Rudi. Romo, dari bacaan Injil hari ini, apa pesan menarik yang bisa kita petik, Romo? Ya, terima kasih Mbak Margaret atas pertanyaannya. Saya memang setiap kali merenungkan sabda Tuhan, itu selalu mulai dengan pertanyaan tadi, apa yang menarik? Karena kalau tidak begitu nggak akan ketemu apa yang menarik, gitu ya. Kalau mulai dari pertanyaan itu lalu akan memaksa kita untuk merenung. Maka saya juga berharap para sahabat jangan takut untuk membaca,
Jangan takut juga untuk menemukan pesan di balik setiap bacaan yang Anda baca. Anda tidak perlu merasa bahwa dalam hal memetik pesan hanya romo, hanya uskup yang mempunyai katakanlah kemampuan. Tidak. Kalau kita mulai dengan pertanyaan tadi, apa yang menarik? Pasti cepat atau lambat, bagaikan cepat atau lambat atau cepat, bagaikan sebuah pisau akan makin tajam. Maka kalau ditanya oleh Mbak Margaret, apa yang menarik? Tentu saja yang menarik adalah yang mendapatkan pengalaman kebangkitan atau yang menjadi saksi pertama kebangkitan ternyata kaum perempuan. Itu yang menarik. Iya, Romo. Kenapa Yesus tidak cari dulu salah satu di antara ke-11 atau ke-12 muridnya itu? Kalau kita anggap Yudas sudah pergi ya. Ya. Kenapa perempuan ya? Itu saya merenung-renung dan jawabannya belum terlalu meyakinkan. Tetapi kalau saya ingat bacaan hari Senin minggu lalu, jadi bacaan sesudah Minggu Palma itu, bacaan pada hari itu berkisah tentang Yesus yang sedang mengunjungi rumah Maria Magdalena, rumah Lazarus. Di sana kemudian Maria mendekati Yesus dan memberikan minyak wangi, minyak narwastu, yang kata Yudas waktu itu, kenapa minyaknya tidak dijual saja? Padahal kalau dijual harganya mahal, 300 dinar. Bisa dibayangkan, 300 dinar itu berapa, Mbak? Katanya 1 dinar 200.000, benar nggak, Romo? Jadinya 6 juta. Kalau saya membuka di Google, 1 dinar itu bisa setara dengan 50 ribuan. Oh, 50 ribuan. Berarti jadi kalikan 300, itu berapa itu? 1,5 ya. Lumayan ya, minyak 1,5. Itu artinya Maria memberikan sesuatu yang mahal kepada Yesus. Dan saya yakin Yesus tahu bahwa Maria sungguh-sungguh mempunyai memberi tempat yang istimewa di hati Yesus. Maka mungkin itu sebabnya Yesus datang kepada Maria, karena Yesus paling tahu bahwa Maria ini adalah orang yang paling kehilangan. Dengan peristiwa pada hari Jumat yang lalu, Jumat Agung itu. Jadi Yesus datang kepada orang yang kemungkinan paling berduka cita. Tapi Mbak, ada juga sebuah tradisi, keyakinan, bahwa sebetulnya orang pertama yang dikunjungi oleh Yesus adalah ibunya, Bunda Maria. Tapi ya Bunda Maria adalah sosok yang pendiam ya. Dia tidak suka pamer. Maka ya memang tidak diceritakan bahwa Yesus datang kepada bundanya. Itu jadi mungkin alasannya seperti itu. Iya, Romo. Ternyata kan dalam hal ini yang menarik adalah justru yang bertemu pertama kali adalah wanita. Dan tentunya di sini yang tadi kata Romo, sebenarnya kan tradisi yang ditemui pertama kali ada Bunda Maria, tetapi karena Bunda Maria adalah seorang yang pendiam, maka tidak dipublikasikan atau tidak ditulis dalam cerita Injil. Nah, lalu kalau kita lihat di sini, Paskah Kristus itu membuat Maria Magdalena berbahagia ya Romo, sehingga tadi dengan minyak narwastunya dia bisa memberikan di kaki Tuhan Yesus dan diusapnya dengan rambutnya. Padahal rambut itu adalah mahkotanya wanita ya Romo. Mungkin ada maksud dari itu semua, Romo.
Ya, itu menarik. Ini pertanyaannya susah banget ini. Saya belum pernah merenungkan pertanyaannya kenapa begitu. Tetapi itu artinya bahwa bagi Maria Magdalena, Yesus itu adalah tadi menyebutnya Rabuni, adalah guru, adalah pribadi yang sangat istimewa, yang pantas dicintai, dan Maria itu salah seorang yang merasakan betul bahwa Yesus sungguh-sungguh terbuka pada dia. Karena dalam banyak kisah dikisahkan bahwa Maria itu mempunyai sejarah yang gelap ya. Dan banyak orang menghindari dia, tapi Yesus dengan tangan terbuka membuat dia merasa dihargai, merasa dicintai. Itu sebabnya Maria dan Yesus mempunyai relasi yang sangat-sangat istimewa. Ya, Romo dengan dengan kebangkitan Tuhan Yesus ini mungkin ada inspirasi mengenai sikap iman dari Maria Magdalena. Mungkin Romo bisa menceritakan kepada kami, Romo. Baik. Pesan lain yang bisa dipetik dari kisah hari ini, teman-teman. Tentu kita bisa membayangkan betapa bahagianya Maria Magdalena karena ternyata Yesus bangkit. Dan pengalaman ini membuat Maria pasti menjadi yakin bahwa di dalam hidup ini, kalau kita itu mempunyai relasi yang dekat dengan Yesus, kita akan mengalami kebahagiaan yang luar biasa. Tadi ketika Yesus berdiri di depan Maria, Yesus bertanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang engkau cari?" Yang dicari oleh Maria adalah Yesus. Dan ini memberikan kepada kita suatu inspirasi bahwa kalau kita ingin bahagia, pertama-tama yang dicari Yesus. Nah, kita bisa merenungkan apa artinya mencari Yesus pada zaman ini. Pada Yesus, Maria menemukan kebahagiaan. Apakah kita juga menemukan kebahagiaan pada Yesus? Itu pertanyaan besar. Dan jangan-jangan para ibu bisa menjawab pertanyaan itu lebih baik daripada para bapak. Yeah. Dan tadi juga setelah Maria menjadi sadar bahwa yang di depannya itu adalah Yesus, Yesus kemudian memberikan tugas kepada Maria, "Sekarang kamu pergi ya, kasih tahu saudara-saudara kita apa yang kamu alami." Jadi dengan kata lain, Maria kemudian dengan pengalaman Paskah ini, dia menjadi seorang pembawa kabar baik. Jadi kebangkitan Yesus adalah kabar baik yang semua orang harus tahu. Makanya sejak pertemuan Maria Magdalena melihat Tuhan Yesus bilang, beritahukan kepada yang lainnya. Dan itu dilaksanakan oleh Maria Magdalena. Dan itu adalah bukti bahwa Maria Magdalena bersaksi bahwa Yesus telah bangkit dari makamnya ya Romo ya. Dan bahwa sepertinya para wanita, para ibu itu mempunyai kemampuan menjadi pewarta yang hebat. Ya seperti Mbak Margaret lah. Dengan hari ini mengundang saya, Mbak Margaret menjadi seorang pewarta. Saya hanya sebagai perantara Romo. Perantara Romo, dan tentunya dalam hal ini atau karena wanita itu tadi Romo lebih banyak berbicara. Kalau lelaki kan banyak kan menulis. Oh, bisa jadi ya. Wanita lincah berbicara. Satu hari berapa ribu? Konon 21.000. 21.000 ya. Sedangkan bapak-bapak ya 6.000, 7.000. 1:3 ya Romo ya. 1:3, 1:4. Dan tentunya dalam hal ini wanita tadi saya sangat
tertarik tadi Romo katakan bahwa Maria Magdalena dulu adalah hidup dalam kegelapan, tetapi karena mencari Yesus maka dia mengetahui siapa yang artinya jalan apa yang harus dia tempuh, dan akhirnya tadi kalau kita mau menuju kepada keselamatan ya tentunya jalan Yesus lah yang kita harus tuju, ya begitu Romo ya. Setuju sekali. Ya, Romo, kalau kita lihat bahwa tadi peranan wanita dalam mewartakan Kristus dan kebaikannya. Nah ini PR yang juga nggak mudah ya Romo, bahwa tadi kalau kita katakan wanita itu menyebarkan. Nah tergantung apa yang disebarkan. Kalau mulutnya menyebarkan hal yang positif, maka hasilnya akan positif. Tapi kalau mulutnya mewartakan hal yang negatif, itu merusakkan dunia. Jangan-jangan itu sebabnya ya, kenapa Yesus dulu memilih Maria Magdalena ya, sebagai orang pertama yang harus diberikan katakanlah bukti bahwa dia bangkit ya. Mungkin Tuhan sadar memang wanita bisa seperti itu. Bisa mempunyai kekuatan yang hebat, tapi hebatnya itu bisa sungguh baik, bisa juga sebaliknya ya. Mungkin saya lebih bisa melihat inspirasi saat Hawa, Romo. Kan Hawa juga wanita, tapi ternyata yang diberikan kepada Adam adalah sesuatu yang negatif. Nah itu maka dalam hal ini dengan penuh hikmat kita minta rahmat dari Tuhan agar para wanita selalu memberikan hal-hal yang positif, yang baik, supaya dunia ini menjadi baik adanya. Seperti itu Romo. Dan saya rasa juga tidak hanya perempuan Romo, para laki-laki juga punya peranan yang penting. Dan tentunya dalam hal ini kalau kita lihat Romo Rudi mau menjadi saksi Kristus di sini untuk memberikan pewartaan kepada kita semua. Dan dari bacaan pada hari ini tentang mengenai kebangkitan Kristus yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tentunya mungkin Romo bisa memberikan kekayaan kepada Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik makna kebangkitan kebangkitan Kristus dalam kehidupan Romo. Dalam kehidupan saya, saya pernah merenungkan sebetulnya di mana ya bedanya kebahagiaan merayakan Natal dengan kebahagiaan merayakan Paskah. Kira-kira di mana? Bedanya itu di mana? Gimana Romo? Kalau Natal kan menantikan Yesus yang lahir. Tapi kalau Paskah menantikan Yesus yang bangkit dengan mulia, yang menebus dosa-dosa kita, Romo. Mungkin itu Romo. Bisa. Tapi kalau Natal itu kan kelahiran. Kita bisa membayangkan betapa bahagianya para pasutri ketika seorang anak lahir. Jadi relatif lebih mudah ya membayangkan bahagianya menyambut Natal. Nah, kalau Paskah itu di mana? Supaya kebahagiaan kita itu sungguh-sungguh kebahagiaan yang khusus. Dalam permenungan saya, kebahagiaan Paskah itu terletak seperti apa ya? Seperti bahagianya orang yang tadinya kehilangan seorang yang sangat istimewa, membuat kita berduka cita, kemudian ternyata dia kembali. Jadi itu kebahagiaan yang agak berbeda, tapi itulah Paskah. Wah. Jadi saya bahagia karena dia yang hilang, kekasih saya temukan lagi. Baiklah, sungguh menarik Romo, sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih. Kita sudahi dulu sesi yang pertama ini, kita lanjutkan pada sesi yang berikutnya. Sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, masih bersama kami Romo Rudi dan Margaret. Bagi Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan, dapat mengirimkannya ke alamat email orkkaj2021@gmail.com atau melalui HP 0881 0251
33438. Baiklah sahabat, kita lanjutkan pada sesi yang kedua. Nah, Romo, dari bacaan pertama dan bacaan Injil yang sudah kita sampaikan pada hari ini, apa yang ingin Romo bagikan lagi buat kami semua, Romo? Terima kasih Mbak Margaret. Dari bacaan Injil yang kita bersama renungkan hari ini, saya jadi bertanya-tanya. Saya ingin bertanya kepada Mbak Margaret sekarang. Gitu ya, Romo. Karena Injil tadi kan menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan mengutus Maria Magdalena untuk memberitahu saudara-saudaranya, memberitahu para murid dan semua orang yang selama ini dekat dengan mereka tentang Yesus yang telah bangkit, Tuhan yang hidup. Nah, ini adalah kabar baik. Maka saya ingin bertanya pada masa ini, apa yang menjadi, katakanlah, pergulatan atau tantangan bagi para ibu untuk mewartakan kabar baik di tengah-tengah keluarganya. Khususnya ketika para ibu harus berhadapan dengan putra-putrinya, dan kita tahu dengan baik tidak mudah menjadi orang tua, menjadi ibu, apalagi juga kaum muda sekarang, kaum remaja sekarang itu generasi yang kita sebut generasi Z dengan berbagai keistimewaannya, tetapi saya seringkali memelesetkan Z itu artinya seenaknya, pokoknya cari yang nyaman, sesukanya, sesantainya, pokoknya Z itu yang menegaskan bahwa tidak mudah ternyata bergaul, berkomunikasi dengan kaum muda zaman sekarang. Nah, gimanakah pengalaman Mbak Margaret untuk membantu putra-putri itu supaya tetap menjadi murid-murid Kristus yang seperti orang tuanya? Orang tuanya kan menjadi orang Katolik yang rajin, yang takwa, yang disiplin. Saya bertemu dengan banyak orang tua di paroki saya yang mempunyai keluhan, aduh Romo, susah banget ngajak anak-anak pergi ke gereja pada hari Minggu. Anak-anak mempunyai banyak alasan untuk tidak berangkat. Dengan mengatakan, nantilah aku ikut misa yang berikutnya. Atau nantilah ini masih ada hal yang harus dibereskan. Macam-macam. Nah, dalam pengalaman Mbak Margaret, pernah nggak mengalami kesulitan seperti itu? Wah, saya sebenarnya tidak pantas nih Romo yang Romo bertanya kepada saya, tapi saya coba bagaimana men-sharingkan apa yang kami alami. Kebetulan anak kami ada 4 Romo, Tuhan mempercayakan dan memberi rahmat kepada kami, 4 anak yang dimana anak pertama kelahiran tahun 99, anak yang terakhir tahun 2006. Yang tadi Romo katakan generasi Z semuanya. Walaupun Romo, kalau saya melihat anak pertama kedua itu generasinya lebih menyerupai dibandingkan yang generasi ketiga, yang nomor 3 sama 4. Jadi artinya kayak ada 2 generasi di anak kami. Dan tadi betul yang dikatakan Romo bahwa kendala anak-anak generasi Z adalah selalu main gadget. Tetapi kami berupaya Romo semampu kami, pembiasaan yang kami mulai dari anak-anak kami masih kecil Romo. Salah satunya tadi kalau Romo katakan bahwa soal ke gereja, anak-anak kami selalu biasakan walaupun mesti bangun pagi, masih matanya belum bangun gitu, kita biasakan mereka mandi pagi lalu kita pergi ke gereja bersama-sama. Bahkan kalau Romo lihat di paroki kami suka memenuhi satu
kursi, satu deretan kursi karena kami harus berenam. Dan juga biasanya kadang nenek kami yang saat ini usianya 98 tahun itu juga ikut ke gereja bersama-sama. Jadi memenuhi gereja. Dan memang tidak mudah para sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, di mana kalau anak kecil kan kita tahu Romo tidak mau diam. Betul, betul. Mulutnya, gerakannya dan sebagainya. Kalau saya lihat umat yang lain mungkin kadang membiasakan anaknya tulis-tulis, diberikan wadahnya. Tapi ya tadi kembali kepada setiap orang bagaimana cara memandangnya. Kalau saya lebih ke arah membiasakan anak saya selalu mengikuti gerakan dalam liturgi itu Romo. Misalnya Romo lagi ngapain, lagi duduk, ya kita ajak anaknya supaya itu. Dia diam sejenak, nggak beberapa lama kemudian mulai gelisah lagi. Itu pembiasaan anak. Dan akhirnya kita coba kalau lagi bernyanyi, kita juga arahkan kepada kur supaya perhatian mereka tahu gerakannya kemana dan seterusnya. Nah, anjuran atau masukan yang bisa kami berikan, kalau kita punya anak kecil, upayakan ke gereja lebih awal Romo, sehingga bisa duduk di depan. Jadi anak-anak tidak melihat punggung orang lain, tetapi melihat liturgi seperti apa. Itu yang kami biasakan dari kecil. Nah lalu kalau pembiasaan yang lain, kebetulan kan anak 4, Bapak Ibu 2. Nah, kami kalau doa malam Romo, kita bergantian. Minggu sampai Jumat, lalu Sabtu free, siapa yang mau volunteer gitu. Semua memimpin walaupun mereka masih kecil Romo. Supaya mereka sendiri, ya tadi Tuhan kan nggak memilih yang doa anak kecil atau doa orang dewasa, semua Tuhan pasti senang. Jadi anak-anak dibiasakan karena mereka kan juga sekolah, mereka juga dapat ilmunya dan akhirnya mereka juga bagikan buat keluarga. Jadi kita saling mengisi satu dengan yang lain. Begitu Romo yang apa yang bisa kami sampaikan Romo. Terima kasih Mbak Margaret. Kenapa tadi saya bertanya seperti itu? Karena ya membawa putra-putri ke gereja itu sebetulnya membawa mereka kepada Yesus. Dan tadi dalam Injil, Tuhan bertanya kepada Maria, siapa yang kamu cari? Jawabannya adalah, dia mencari Yesus. Maka ketika kita membawa anak-anak itu, sebetulnya kita sedang membantu mereka untuk menemukan Yesus. Jadi kelihatannya tidak ada kaitannya, tapi sebetulnya disitulah hal yang bisa dilakukan oleh orang tua sebagai pembawa kabar gembira. Paling tidak bisa membawa putra-putri mereka secara teratur datang kepada Ekaristi. Dan saya senang tadi mendengar Mbak Margaret cerita bahwa mengusahakan berangkatnya awal supaya bisa duduk di depan. Yang sering terjadi kan sebaliknya. Karena anak-anak dan tidak mudah untuk menyiapkan anak-anak, maka banyak orang tua yang datangnya agak mepet atau malah terlambat. Kalau ditanya kenapa? Ya karena anaknya rewel dan sebagainya. Maka itulah suatu cara menghayati makna Paskah yang harapan saya juga akan menjadi perhatian para ibu dimanapun. Jadi terima kasih sekali atas sharing Mbak Margaret pada hari ini. Terima kasih Romo. Mungkin kalau tadi Romo meminta saya untuk sharing. Nah mungkin Romo dalam berkomunikasi dengan umat ada sharing dari umat yang Romo bisa bagikan untuk Margaret dan juga sahabat Oase Rohani Katolik untuk kita memperkaya secara iman Romo. Ya, sharing dari umat. Ya, apa yang disarankan oleh Mbak Margaret pada hari ini bisa memberikan kepada saya sekurang-kurangnya tentang tips-tips
menjadi orang tua yang membawa kabar baik bagi anak-anaknya, khususnya terkait dengan tadi ke gereja, pergi ke gereja bersama keluarga. Ketika sebuah keluarga bisa pergi bersama-sama, suami istri, anak-anak, bahkan kakek nenek, itu secara tidak disadari itu juga sebuah kesaksian. Kesaksian iman yang dibawa oleh keluarga. Keluarga yang kompak, bersama, mencari Yesus, mengikuti perjamuan Ekaristi bersama Yesus, itu kesaksian masa kini yang bisa dilakukan oleh setiap keluarga Katolik sebetulnya. Asalkan mau. Jadi saya mengharapkan Bapak Ibu, Anda jangan terlalu khawatir untuk sedikit memaksa putra-putri Anda kalau sudah menyangkut acara pada hari Sabtu atau Minggu itu. Kalau Anda memaksa, bukan berarti Anda tidak menghargai kebebasan mereka. Tetapi ini adalah memang bagian dari tugas kita sebagai orang tua. Dipanggil untuk mendidik anak-anak menjadi orang-orang Katolik pengikut Yesus yang baik. Iya, baik Romo. Kalau tadi kata Romo adalah baik orang tua memaksa agar memaksa dalam tanda kutip. Artinya setiap orang tua pasti tahu bagaimana pendekatan terhadap anaknya masing-masing. Dari 4 anak kami caranya juga pasti beda-beda Romo dalam pendekatannya. Ada yang bisa lembut, ada yang perlu agak keras sedikit. Jadi namanya memberi kesaksian kepada anak itu kan seperti halnya kita ngituin layang-layang Romo. Ada tarik, ada ulurnya gitu supaya mereka bisa mengikuti kita. Dan bagi Bapak Ibu atau sahabat Oase Rohani Katolik yang sedang bersama dengan kami, apa yang kita upayakan tadi Romo sudah katakan, kalau kita mau, maka semuanya akan menjadi bisa. Tapi kalau kita tidak mau mencoba, itu akan merugikan kita di kemudian hari Romo. Karena kalau anak-anak sudah terbiasa dengan liturgi, ekaristi, mengenal Tuhan lebih lanjut, maka pada saat mereka sudah menginjak remaja maupun dewasa, mereka akan ingat di masa kecilnya. Persis. Saya pun masih memori ingat. Ya. Memori itu Romo. penting. Iya. Dan banyak anak sekarang tidak punya memori loh. Memori maksudnya memori tentang Ekaristi. Iya. Karena pada saat Ekaristi di beberapa tempat kami dulu juga mempunyai kegiatan untuk anak-anak yang setelah kami renungkan pada masa kini, aduh sebetulnya sayang sekali. Sementara misa di gereja, di tempat lain ada sekolah minggu, anak-anak terpisah dari orang tuanya. Maka kami menjadi tidak heran ketika anak tumbuh makin besar, diajak ke gereja, mereka tidak terlalu berminat karena tidak ada memori tentang Ekaristi. Maka memang ketika anak masih kecil, orang tua kalau perlu, tadi dikatakan istilahnya memaksa bukan dalam artian memaksa seperti apa ya? Memaksa fisik langsung tarik gitu ya Romo. Memaksa dalam artian ketika anak masih kecil, itu kesempatan yang baik untuk membantu mereka tahu apa yang harus dipilih. Anak-anak belum bisa memilih sebetulnya. Betul. Maka kita punya kewajiban memilihkan. Dan salah satu pilihan yang terbaik untuk setiap hari Sabtu atau Minggu adalah menghadiri Ekaristi. Iya. Baiklah Romo, kita sudahi dulu sesi yang kedua ini. Dan tentunya sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, apa yang sudah disampaikan, inspirasi yang tadi sudah diberikan oleh Romo Rudi, itu dapat menjadi bekal kita dalam mewartakan Kristus yang telah bangkit. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, kita akan tutup dengan doa penutup dan berkat dari Romo Rudi. Baik para sahabat Oase Rohani Katolik, mari kita akhiri perjumpaan hari ini dengan berdoa mohon berkat Tuhan untuk hidup kita pada hari ini. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas sabda yang telah kami dengarkan dan kami renungkan pada hari ini. Maria Magdalena menjadi inspirasi bagi kami untuk menjadi para pewarta kabar baik, pewarta kabar sukacita Paskah di tengah-tengah dunia ini pada masa kini. Khususnya di tengah-tengah keluarga kami, bantulah para orang tua di dalam mendampingi putra-putri mereka agar selalu menemukan cara untuk membawa putra-putri mereka menemukan Yesus Putramu. Dan pada hari ini kami hendak melanjutkan aktivitas kami. Selanjutnya, sudilah Bapa memberkati kami semua dengan berkat yang kami perlukan, berkat kesehatan, bimbingan, perlindungan, semua yang baik yang pantas untuk kami terima. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Romo. Dan sahabat Oase Rohani Katolik yang terkasih, Romo Rudi Rahkito OMI dan Margaret Indriana mohon undur diri, dan kabar sukacita yang sudah kita dapatkan hari ini dapat kita bagikan dan wartakan kepada sesama kita. Bergandengan tangan di dalam taksi, di simpang 5 hendak berpisah. Miliki sikap beriman yang berani bersaksi, mari mewartakan panggilan Paskah. Cakep. Salam damai, Tuhan memberkati.